Bagaimana sebenarnya memaknai peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah tahun ini? Saat ini kita telah terhubung bersama dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali, untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini. Assalamualaikum, selamat sore Tengku Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tengku, tahun baru Hijriah ini biasa dimaknai dengan meninggalkan hal yang buruk dan juga meraih kebaikan di masa yang akan datang. Lantas, hal apa yang bisa diambil dari pemaknaan tersebut, Tengku? Baik, pertama kami secara pribadi, keluarga besar Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita ke depan harus lebih baik dalam segala hal. Dalam rangka kita memaknai Tahun Baru Hijriah ini, kami mengambil momen, mengambil pesan agar khususnya kepada masyarakat Aceh kita, yaitu hijrah kembali ke Menasah. Jadi kenapa ini kita ambil hijrah kembali ke Menasah? Karena Menasah bagi masyarakat Aceh simbol kedamaian, simbol kebersamaan, simbol persatuan, dan Menasah tempat yang bukan hanya digunakan untuk beribadah, tapi tempat juga di mana untuk mencerdaskan orang dan menggerakkan orang untuk mencari ekonomi, cara bercocok tanam, cara kegiatan-kegiatan gotong royong. Makanya momentum 1444 Hijriah ini kita memberikan slogan hijrah kembali ke Menasah, yang selama ini masyarakat kita sudah banyak tidak lagi menjadikan Menasah itu sebagai tempat kita bermusyawarah, tempat kita berkumpul, tempat kita berdiskusi, tempat kita memotivator masyarakat kita agar punya semangat di dalam hal menjalani kehidupan ini. Jadi maka 1444 Hijriah ini kita harapkan masyarakat Aceh itu hijrah untuk kembali ke Menasah. Iya, baik. Ya, Tengku. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, lantas apa yang harus dievaluasi oleh umat Muslim sendiri pada tahun Hijriah mendatang ini, Pak? Ya, kalau kita lihat perjalanan kita 1 tahun ke belakang, tentunya banyak hal yang kita dapatkan, ada kekurangan-kekurangan di diri kita masing-masing. Bagaimana kita melihat masih banyak masyarakat kita yang belum begitu mencintai nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seakan-akan agama itu hanya di masjid, agama itu hanya pada waktu salat. Padahal seluruh dimensi kehidupan sebagai umat Muslim itu tidak boleh terlepas daripada nilai-nilai agama. Yang selama 1 tahun belakangan ini kita lihat bahwa ada saudara-saudara kita yang seakan-akan bahwa kehidupan di luar masjid itu tidak ada terkait dengan agama, tidak ada terkait dengan nilai-nilai agama. Maka dari evaluasi muhasabah yang kita perhatikan 1 tahun yang lalu, maka untuk tahun 44 Hijriah ini, maka kita harus memperbaiki hal-hal yang kurang ini dengan cara salah satunya yaitu kita kembali ke Menasah. Hijrah untuk kembali ke Menasah, kita jadikan Menasah ini tempat kita mencari ilmu, tempat kita bersama, tempat kita berdiskusi, tempat kita memotivasi orang agar masyarakat kita di Aceh ini tidak hilang jati diri mereka di dalam hal kehidupan di masa yang akan datang ini. 1444 Hijriah ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dan untuk mempertahankan hal-hal yang sudah sempurna dari tahun yang lalu, dari evaluasi kita itu yang harus kita lakukan pada hari ini. Baik,
Baik, Tengku, kalau misalkan kita bandingkan ini pada tahun 1442 Hijriah, memang ada banyak sekali perubahan dan juga adanya sistem dalam melaksanakan ibadah. Kita tahu COVID-19 pada tahun 2021 itu menghambat para umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Namun di tahun baru Hijriah kali ini, maksud kami di tahun 1443 Hijriah, itu sudah bisa dilaksanakan kembali. Lantas, hikmah apa sebenarnya yang bisa diambil dari kejadian COVID sendiri dengan tahun baru Hijriah ini? Bagi kita umat Islam, tentu banyak hal yang menjadi pembelajaran, menjadi mau'izah bagi kita, di mana bahwa sekarang ini Allah sesudah mengingatkan kita dengan virus COVID-19, sekarang Allah melonggarkan itu, dan tentunya akan Allah melihat bagaimana sikap orang umat Islam, bagaimana sikap hambanya itu terhadap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau dulu Allah memberikan COVID-19 itu agar sebagai cobaan bagi kita, sebagai ujian, sudah itu selesai Allah longgarkan, maka adakah kesadaran dari kita untuk hijrah kepada yang lebih baik untuk di tahun yang sedang kita lalui ini. Jadi hikmah ini harus menjadi sebuah pegangan bagi kita semuanya, bahwa apapun yang Allah kehendaki itu bisa saja Allah ulangi kembali di masa yang akan datang, dan tidak ada mustahil itu bagi Allah, dan kita selalu berpotensi untuk Allah ambil di mana saja kita berada. Maka nilai-nilai kebaikan itu harus terus bersama kita dimanapun kita berada. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat, menjadi hamba-hamba Allah yang peduli, menjadi hamba-hamba Allah yang ingat akan saudara-saudaranya, jadi hamba-hamba Allah yang mementingkan kebersamaan di dalam kehidupan ini. Oke. Baik, selanjutnya Tengku Faisal, kalau misalkan kita ketahui bahwasanya memang perayaan 1 Muharram dibandingkan dengan daerah lainnya, jika kita compare dengan di Aceh ini memang lebih meriah dibandingkan dengan daerah lainnya. Lantas sebenarnya hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam dalam merayakan 1 Muharram 1444 Hijriah ini? Karena kita ketahui Tengku bahwasanya banyak daerah ini yang mulai melaksanakan pawai dan lain sebagainya. Lantas apa saja sebenarnya yang harus diperhatikan oleh umat muslim dalam peringatan ini? Ya, momen hari raya itu adalah momen hari raya, momen tahun baru Islam. Selain daripada bahwa ada mengandung nilai-nilai ibadah di dalam hal perayaan itu dan menyemarakkan itu, tapi juga ada nilai-nilai syiar. Syiar itu semacam pemberitahuan, semacam penampilan yang dilakukan oleh umat Islam itu yang menunjukkan bahwa hari ini kami merayakan hari raya kami sebagai umat Islam. Tentunya kegiatan yang boleh dilakukan terserah kepada ijtihadi masyarakat muslim itu tersendiri, tapi dengan ketentuan bahwa seluruh kegiatan itu tidak boleh ada yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat kita. Tapi lakukan hal-hal yang namanya saja hijrah kepada yang kebaikan. Tentunya di dalam hal memperingati itu, dalam hal merayakan itu juga tidak boleh ada unsur-unsur yang tidak sejalan dengan hijrah yang kita maknai agar lebih baik ke depan itu. Ya baik Tengku, mungkin terakhir harapan dan pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Aceh pada peringatan Tahun Baru Islam ini. Baik, harapan kami dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat Aceh, masyarakat muslim yang ada di Aceh, mari sama-sama kita semarakkan gema tahun baru hijrah ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan dengan hal-hal yang dapat menjadi pembelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya, dan kita lakukan dengan sesemarak-semaraknya, tapi tetap dengan memperhatikan hal-hal yang harus sesuai dengan ajaran kita dan adat kita yang ada di Aceh ini. Jadi jangan pernah bosan dengan merayakan tahun baru hijrah ini, karena
itu akan memberikan semangat kepada kita dan kepada generasi kita dalam rangka itu menjaga dan memelihara agama yang memang ada di tangan kita sekarang ini. Ya baik, terima kasih Tengku Haji Faisal Ali selaku Ketua MPU Aceh yang telah bergabung bersama kami dalam acara hari ini. Terima kasih Tengku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.